Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah melakukan pembelian dashboard perencanaan keuangan pribadi. Di sini teman-teman bisa menggunakan dashboard perencanaan keuangan ini untuk merencanakan keuangan atau anggaran keuangan Anda secara bulanan. Bagi teman-teman yang sudah order, nanti akan mendapatkan link yang dikirim ke email atau saya kirim ke WA jika pembeliannya secara langsung. Nanti akan linknya apabila dibuka akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal buat salinan aja, tinggal klik buat salinan atau make a copy kalau dalam bahasa Inggris. Nah, di sini secara otomatis Google Sheet akan di copy filenya. Nah, jadi seperti ini. Nanti teman-teman tinggal atur aja di sini, tinggal dihapus untuk daftar transaksinya karena ini adalah merupakan data transaksi bawaan untuk melihat visualisasinya ya. Seperti ini. Ini adalah dashboard bawaannya. Nah, teman-teman bisa menghapusnya dengan cara tinggal diseleksi aja seperti ini, kemudian tinggal dihapus saja, akan delete pada keyboard, maka di sini otomatis akan terhapus ya. Kemudian teman-teman tinggal sesuaikan nih anggarannya yang sudah saya input di sini. Teman-teman tinggal hapus saja atau tinggal sesuaikan ya. Kalau sudah selesai, teman-teman tinggal input transaksinya di sini. Misalnya di sini tanggal 1 Januari. Ya, tanggal 1 Januari seperti ini. Kemudian transaksinya apa? Misalnya pendapatan, kemudian kategorinya apa? Misalnya gaji, tinggal cari aja gaji, kemudian nominalnya tinggal diinput misalnya 5 juta. Nah, tinggal diinput. Jika ada keterangan tinggal masukkan keterangan, maka di sini nanti otomatis gaji akan masuk ke sini ya, di sel gaji ini akan secara otomatis bertambah. Kemudian kalau ada pendapatan lagi, misalnya di tanggal, misalnya nggak urut ya ini, misalnya di tanggal 5 bulan 1 2025 ada pengeluaran, misalnya ada bayar tagihan, misalnya bayar listrik, misalnya ini nominalnya 250. Nah, di sini nanti di bagian biaya akan muncul ya. Nah, di sini tagihan akan muncul, kemudian di sini juga akan muncul. Nah, di sini yang dianggarkan berapa, yang direalisasikan berapa. Nah, bisa naik bisa turun ya. Nanti kalau melebihi nanti akan merah di sini statusnya ya. Misalnya kemudian tanggal 5 lagi misalnya ya. Sama misalnya tagihan, misalnya tagihan apa ini? Tadi listrik, misalnya internet. Misalnya tagihannya 225.000 untuk langganan internet, maka di sini di bagian tagihan akan bertambah secara otomatis, dan di sini internet anggaran 100 ini 225 ini menjadi merah, berarti naik 125% ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya di tanggal 10, misalnya 10 Januari 2025 ada lagi misalnya pendapatan, misalnya dari pendapatan misalnya dari bisnis misalnya, nah misal sebesar 4 juta, maka di sini pendapatan di bisnis akan bertambah 4 juta ya. Kemudian misalnya tanggal 13 ada pendapatan lagi, misalnya pendapatan dari pendapatan lain-lain,
Misalnya dari Google AdSense misalnya sebesar 2.500.000. Ini dari misalnya dikasih keterangan Google AdSense. Ya, seperti ini. Kemudian ada misalnya ada pengeluaran misalnya di tanggal 15 bulan 1 2025 misalnya ada untuk angsuran pinjaman. Nah, misalnya kita cari yang untuk bayar pinjaman KPR misalnya sebesar 750.000 misalnya. Kemudian ada yang belum dicontohkan ini misalnya kerja sampingan, ada pendapatan lagi di tanggal 16 misalnya ada pendapatan lagi. Ini pendapatan kerja sampingan misalnya dapat 500.000. Misalkan jual produk digital misalnya, maka di sini otomatis akan bertambah ya. Kemudian kita misalnya ada penyisian tabungan, dana mobil, saham, reksadana nih, tabungan dan investasi belum. Misalnya tanggal 16 kita investasi tabungan, kemudian misalnya saham, beli saham senilai berapa misalnya 1 juta. Kemudian ada lagi investasi atau tabungan misalnya uang kripto misalnya beli 1 juta. Kemudian ada pembelian lagi di reksadana misalnya reksadana. Kalau kesulitan tinggal diketik di sini ya. Nah, ketik di sini misalnya reksadana. Nah, berarti akan muncul seperti ini. Atau misalnya dana rekreasi, pengisian dana rekreasi setiap bulannya misalnya 250.000. Seperti itu. Kemudian di sini akan muncul ya pos-posnya sesuai dengan kategorinya di sini ya. Nah, dari anggarannya berapa, realisasinya berapa, ini adalah sisanya. Kemudian di bagian sini otomatis akan bertambah untuk tagihan, ini biaya, kemudian ini tagihan, dan ini pelacakan pinjaman. Nah, kemudian untuk yang biaya belum, misalnya kita input biaya ya, misalnya tanggal 20 kita input yang bagian biaya, misalnya biaya rumah tangga misalnya berapa yang dianggarkan. Nah, belum ada di situ. Oke, misalnya 2 juta. Nah, di sini belum ada anggarannya ya. Untuk biaya rumah tangga kita tinggal tambahkan aja. Ini rumah tangga. Kemudian anggarannya berapa? Misalnya anggarannya 2.500.000. Nah, di sini nilainya 80% ya tercapai. Nah, nantinya setelah diinput semua, ini saya contohkan dikit aja untuk daftar transaksinya karena nanti durasinya akan menjadi lama. Nah, di sini sudah terpenuhi. Nah, untuk terwakili ya untuk ringkasan biaya, kemudian pelacakan tagihan, kemudian ini adalah pelacakan pinjaman. Nah, bagi teman-teman yang di sini misalnya tidak ada, tinggal diganti yang lain, yang ada aja melalui yang ada di list di sini ya. Nah, misalnya biaya ini kategorinya apa aja. Kalau kurang sesuai disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, di sini nantinya ringkasan arus kas, ini grafiknya seperti ini. Hijau ini untuk anggaran, kemudian realisasi warna coklat ini ya. Ya, nanti yang lebih besar yang mana, nah ini akan
saling overlapping ya nanti. Kemudian ini rincian pendapatannya dari mana aja, gaji sebesar berapa, ini 41%. Kemudian dari bisnis 33,3%, dan di sini ringkasan alokasi anggaran untuk investasi tabungan berapa persen, kemudian biaya berapa persen. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah baca untuk melakukan penganggaran, misalnya ada anggaran 50 30 20 ya. Misalnya 50 untuk kebutuhan, kemudian 30 untuk saving ya, misalnya seperti itu. 20-nya untuk yang lain-lain. Ya, bisa dianggarkan seperti itu atau yang lainnya. Terserah teman-teman cara penganggarannya bagaimana untuk dashboard perencanaan keuangan ini. Nah, di sini saya cuman bantu untuk mengkalkulasinya secara otomatis. Jadi teman-teman bisa melacak tagihan mana aja yang melebihi dan bisa dievaluasi setiap akhir bulannya. Nah, nantinya apabila teman-teman mau ganti bulan, maka teman-teman tinggal klik kanan, kemudian duplikasikan aja atau duplikat. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal diganti di sini bulannya Januari ya. Tadi Februari. Misalnya di sini jadi Februari ya. Kemudian untuk transaksinya tinggal dihapus saja di sini. Nah, teman-teman tinggal dihapus saja. Kemudian ini penganggarannya, tinggal dianggarkan atau diubah ini. Ya, ini tinggal diubah. Mana yang tidak ada, misalnya sampah kota nggak ada, misalnya tinggal di pemukiman desa nggak ada iurannya, nah maka dihapus saja. Kemudian ini dihapus kalau nggak ada mobil. Kemudian ini pinjaman pribadi kalau nggak ada, atau dinolkan aja juga nggak apa-apa nih, tinggal dikasih nol. Nah, pembayaran mobil misalnya tinggal pinjaman KPR aja, tinggal di delete. Ini juga di delete, tinggal dianggarkan aja, misalnya cuman KPR aja, anggarannya 750 tiap bulannya, tinggal gitu aja. Kemudian internet, listrik, air, ponsel, misalnya untuk pulsa ya, asuransi jiwa kalau punya, kalau nggak punya ya tinggal dihapus saja. Misalnya ini asuransi kesehatan aja ya. Nah, misalnya BPJS, maka di sini tinggal dihapus saja. Kemudian di sini makan, kehidupan sosial, transportasi, kecantikan, pakaian. Misalnya di bulan Februari ini untuk anggaran pakaian nggak ada, kecantikan untuk skincare yang bulan Januari masih ada, tinggal dihapus. Kemudian ini rumah tangga dinaikkan di sini ya, dan ini dihapus, tinggal copy paste saja atau seperti ini. Nah, di sini tinggal di copy paste saja juga nggak apa-apa, ini dihapus. Yang untuk yang ada formulanya atau fungsinya ini teman-teman jangan dihapus ya. Nah, ini otomatis gantinya lewat sini. Kemudian yang cuman diubah adalah di bagian anggaran ini aja. Kemudian ini bisa dipilih melalui drop down list ya. Kemudian di sini kalau yang tidak dipakai ya tinggal biarkan aja, kosongkan aja. Ya, nanti secara bulanan biayanya berapa dianggarkan, kemudian tagihannya berapa, pinjamannya berapa, kemudian ini investasi atau tabungan dianggarkan berapa tiap bulannya dimasukkan di sini. Kemudian ini ringkasan pendapatan, misalnya proyeksi pendapatan yang ingin kira-kira akan masuk di bulan Februari ini berapa aja, misalnya gaji tetap, kalau ada kenaikan tinggal diinput. Kemudian bisnis, kemudian kerja sampingan, nah ini fluktuatif tidak menentu ya. Kemudian pendapatan lain. Kemudian untuk tabungan rekreasi, jika yang di sini teman-teman dana rekreasi, dana pernikahan, dana mobil, saham, reksadana, dan uang kripto, ini tinggal dimasukkan di sini ya. Tinggal yang tidak ada tinggal dikosongkan aja atau di delete ya teman-teman. Kemudian yang di sini adalah fungsi-fungsinya, teman-teman tinggal copy aja kalau ada yang hilang di atasnya ya, dari atasnya. Kemudian di sini akan terjadi penghitungan secara otomatis ya, karena ini tidak ada datanya maka ini kosong seperti itu. Misalnya saya
copy datanya dari sini, maka nanti otomatis data tersebut di bagian dashboard ini juga akan menyesuaikannya. Nah, di sini akan menyesuaikan, otomatis menyesuaikan. Jadi teman-teman tidak usah mengubahnya di bagian sini. Yang perlu diubah adalah di bagian penganggaran dan di kategorinya, tinggal pilih. Oke, itu tadi cara menggunakan dashboard perencanaan keuangan dari software Solusindo. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan, bisa melalui link yang ada di deskripsi video ini. Sekian dan